Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema Roh Kudus, menguduskan keluarga. Dengan bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan Mazmur 51 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, sebuah momen agung di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan jemaat mula-mula. Seringkali ketika kita berbicara tentang Pentakosta, pikiran kita langsung terarah pada manifestasi yang spektakuler, yakni tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan keberanian para rasul berkhotbah di depan ribuan orang. Kita membayangkan sebuah kegerakan besar yang mengubah tatanan publik dan melahirkan gereja mula-mula. Namun, pernahkah kita menyadari di mana peristiwa dahsyat itu pertama kali terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 2 mencatat bahwa bunyi tiupan angin keras itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Roh Kudus tidak pertama-tama turun di bait Allah yang megah atau di alun-alun kota yang luas, melainkan di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah rumah. Ini memberikan sebuah pesan teologis yang mendalam bagi kita hari ini, yakni karya pembaruan Roh Kudus selalu dimulai dari unit yang paling kecil namun paling krusial, yaitu keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang Allah ciptakan, tetapi juga merupakan lembaga yang paling sering mengalami serangan badai kehidupan. Di era modern ini, kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai keluarga perlahan luntur. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, melainkan sekadar tempat singgah. Oleh karena itu, melalui momentum Pentakosta ini kita mau merenungkan bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menguduskan keluarga kita masing-masing. Hal pertama yang harus kita renungkan adalah Roh Kudus menyatukan dan membarui komunikasi keluarga. Dalam teks Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, kita melihat bagaimana Roh Kudus turun ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Salah satu mujizat terbesar dalam peristiwa Pentakosta adalah pemulihan bahasa. Mereka yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan bahasa tiba-tiba dapat mendengar dan memahami perbuatan-perbuatan besar yang dinyatakan Allah dalam bahasa mereka sendiri. Jika kita menarik maknanya ke dalam kehidupan keluarga, salah satu masalah terbesar dalam keluarga Kristen saat ini adalah menara Babel modern, yaitu hilangnya komunikasi yang sehat. Anggota keluarga mungkin tinggal di bawah satu atap yang sama, duduk di meja makan yang sama, tetapi masing-masing sibuk dengan gadget mereka sendiri. Ada distorsi komunikasi antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak-anak. Muncul egoisme yang membuat setiap orang menuntut untuk didengar, namun enggan untuk memahami. Cobalah saudara bayangkan sebuah keluarga yang bagaikan sebuah orkes musik. Suami memegang biola, istri memegang piano, dan anak-anak memegang drum. Jika masing-masing bermain sesuka hati tanpa mengikuti konduktor dan teks lagu yang sama, yang dihasilkan bukanlah harmoni, melainkan kebisingan yang memekakkan telinga. Ketika Roh Kudus hadir dan menguduskan keluarga, Ia bertindak sebagai konduktor agung. Roh Kudus memberikan bahasa baru dalam keluarga, bukan sekadar bahasa roh secara karismatik,
melainkan bahasa kasih, bahasa pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tentunya buah-buah roh yang lain. Pengudusan Roh Kudus memampukan seorang suami berbicara dengan penuh rasa hormat kepada istrinya. Memampukan seorang istri merespons dengan ketundukan yang tulus. Dan memampukan orang tua mendidik anak-anak tanpa membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Roh Kudus memulihkan komunikasi yang retak menjadi sebuah harmoni yang indah. Yang kedua, pengudusan Roh Kudus adalah pilihan dan kehendak Allah. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, Rasul Paulus menegaskan, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai." Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengudusan bukanlah usaha moral manusia semata, melainkan inisiatif dan anugerah Allah. Allah memilih keluarga kita bukan untuk binasa, melainkan untuk diselamatkan. Dan instrumen utama yang dipakai Allah untuk memelihara keselamatan itu adalah Roh Kudus yang menguduskan. Kata menguduskan, hagiasmos dalam bahasa Yunani, berarti dipisahkan dari dunia untuk dikhususkan bagi tujuan Allah. Keluarga Kristen dipanggil untuk hidup berbeda dari standar dunia. Ketika dunia mengajarkan bahwa perceraian adalah jalan keluar yang mudah, Roh Kudus menguduskan pernikahan untuk tetap setia. Ketika dunia mengajarkan bahwa materi adalah tolok ukur kebahagiaan, Roh Kudus menguduskan mezbah keluarga untuk meletakkan Kristus sebagai yang terutama. Saudara, keluarga yang dikuduskan oleh Roh Kudus akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Pengudusan ini menjaga kekudusan tempat tidur pernikahan, menjaga mata anak-anak dari pornografi, dan menjaga bibir mulut anggota keluarga dari perkataan sia-sia. Roh Kudus menaruh kehausan akan firman Tuhan di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga kebenaran Allah menjadi fondasi utama dalam mengambil setiap keputusan. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan pentingnya kehadiran Roh Kudus. Sebagai keluarga yang hidup di tengah dunia yang penuh godaan, kita tidak kebal terhadap kegagalan dan dosa. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 13 berseru dalam ratapannya setelah jatuh dalam dosa yang sangat keji. "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Saudara, Daud menyadari satu hal yang sangat krusial. Kekayaan, tahta, dan kejayaan kerajaannya tidak ada artinya jika Roh Kudus diambil dari hidupnya. Tanpa Roh Kudus, ia hanyalah manusia yang rapuh dan binasa. Banyak keluarga Kristen saat ini mengalami kehancuran karena mereka lebih takut kehilangan kekayaan, kehilangan status sosial, atau kehilangan reputasi daripada takut kehilangan kehadiran Roh Kudus di dalam rumah mereka. Ketika badai konflik datang, ketika pengampunan terasa berat untuk diberikan, atau ketika anak-anak mulai memberontak, disitulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari. Pengudusan adalah proses yang berkesinambungan. Kita perlu berdoa seperti Daud, memohon agar Roh Kudus tidak mengambil langkah mundur dari keluarga kita, melainkan terus berdiam
menegur kita ketika kita salah, dan membalut luka-luka hati yang ada di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Pentakosta hari ini bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah 2000-an tahun yang lalu. Pentakosta adalah realitas masa kini bagi setiap keluarga Kristen. Roh Kudus yang sama yang memenuhi rumah di Yerusalem itu adalah Roh Kudus yang sama yang rindu memenuhi dan menguduskan rumah tangga kita hari ini. Bagaimana kita dapat memahami pengudusan Roh Kudus dalam keluarga kita secara praktis? Ini yang harus kita pahami dan lakukan. Pertama, sediakan ruang bagi Roh Kudus melalui mezbah keluarga. Mintalah Roh Kudus menuntun persekutuan doa di rumah. Jangan biarkan kesibukan merampas waktu bersama Tuhan. Yang kedua, praktekkan bahasa Roh Kudus. Buanglah perkataan yang melukai, caci maki dan kepahitan. Gantikan dengan perkataan yang membangun, penuh berkat dan pengampunan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan pada kebenaran. Izinkan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga, bukan ego atau emosi sesaat. Mari kita buka pintu hati dan pintu rumah kita lebar-lebar bagi Roh Kudus. Biarkan Dia membersihkan setiap sudut ruangan yang kotor oleh kebencian, memulihkan setiap relasi yang retak, dan menguduskan keluarga kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita masing-masing. Amin.